Hukum membunuh ular yang masuk ke rumah, ulama terbagi pada 4 pandangan. Baik, pandangan itu karena ada beberapa turunan dalil-dalil termasuk hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk riwayat Muslim hadis 2236 yang memberikan beberapa pernyataan. Singkatnya, 4 pandangan itu: 1, boleh membunuh ular dalam madzhab Hanafi, ya, yang masuk ke rumah tanpa peringatan. Jadi begitu masuk dibunuh, itu dibolehkan. Pendapat pertama. Baik. Yang kedua, boleh membunuh ular yang masuk ke rumah, tapi dengan catatan diberikan dulu peringatan. Bahasa riwayatnya salasan, 3 kali. Diberikan peringatan 3 kali itu menunjuk pada banyak. Ya, tidak harus kemudian bisa dilangsungkan dengan 3 kali sapuan, tidak. Tapi dengan peringatan-peringatan yang umumnya bisa dipahami mengusir ular. Ya, 3 kali saya kasih peringatan ya. Kalau tidak, saya bunuh kamu. Tidak begitu. Ya, jadi antum dorong, arahkan. Kalau dia tidak pergi, maka itu boleh dibunuh. Fahuwa kafir. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kafir. Nanti saya terangkan kenapa ular disebut kafir. Ya, jadi yang kedua, boleh membunuh setelah diberikan peringatan. Ya, 3 kali dalam konteks ini peringatan untuk diusir keluar. Kalau dia dengan usaha kita diusir balik lagi, usir balik lagi, usir balik lagi, maka itu boleh dibunuh. Itu pendapat yang kedua. Yang ketiga, boleh dibunuh. Saya ulang, boleh dibunuh ular di dalam rumah jika ular itu masuk ke rumah di luar kota Madinah. Sedangkan kalau masuk di dalam kota Madinah, itu tidak boleh dibunuh, hanya diusir saja. Diusir saja. Ini pendapat ketiga. Di rumah-rumah di kota Madinah, kalau kemasukan ular, itu hanya diusir saja, tidak boleh dibunuh. Jelas ya? Kalau yang pertama, bunuh tanpa syarat. Kedua, beri peringatan, masuk di rumah manapun, mau Madinah atau bukan, beri peringatan, misalnya diindahkan, langsung dibunuh. Yang ketiga, tidak boleh dibunuh kalau masuk di rumah Madinah saja. Di luar Madinah boleh, dengan diberikan peringatan seperti yang tadi. Ya, 3 kali, atau kita coba usir untuk keluar. Yang keempat, tidak dibunuh kecuali ular yang punya garis putih di punggungnya atau punya ekor pendek. Ini menunjuk pada ular berbisa. Ya, begitu dia masuk membahayakan, boleh seketika dibunuh. Ini pendapat yang keempat. Tayyib. Dari pendapat-pendapat ini, itu mengerucut pada beberapa hadis. Utamanya hadis tentang pernyataan jin yang berjanji kepada Nabi tidak akan menampakkan diri di rumah orang beriman. Ya. Jadi sebetulnya jin-jin muslim yang baik itu nggak akan ada penampakan. Ya. Jadi kalau antum sedang melihat penampakan-penampakan, itu bukan jin muslim. Karena jin muslim sudah berjanji pada Nabi SAW tidak menampakkan diri. Jelas ya? Dalam bentuk jin. Dalam bentuk jin. Jadi kalau jinnya tidak menampakkan diri, maka mohon maaf, antum tidak ada kerjaan mencari-cari penampakan jin. Jin, nampak dong. Masya Allah. Jin itu disebut jin karena tidak nampak. Antum keluarkan dia dari fitrahnya. Maka antum punya masalah. Jelas ya? Maka dari sini, teman-teman sekalian, jin itu ketika dia, awas hadit, ingat, bahkan ada surah tentang jin. Surah Al-Jin, surah ke-72. Ada Al-Jin. Lihat, bahkan jin mendengarkan Al-Quran. Jin bisa hadir ke rumah antum, bisa. Di rumah saya juga ada. Bisa datang ke rumah saya, ke rumah antum ada. Dan ketika dia datang, ada di antara jin itu yang muslim. Tapi tetap, kembali pada kesepakatan dan fitrahnya, dia tidak menampakkan diri. Tapi dia dengar kalau antum baca Al-Quran. Lihat ayat pertamanya. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni. Ya, katakan Muhammad, diwahyukan kepadaku ketika sedang baca Al-Quran, ada sementara jin yang mendengar bacaan Quran. Maka mereka berkata, inna sami'na Qur'anan ajaba. Kepada teman-temannya, kita mendengar Quran yang sangat mengagumkan. Masya Allah, jin saja dengar Quran. Masa antum yang bukan jin gak mau dengar Quran? Jadi kalau ada manusia tidak mau mendengar Quran, dia lebih parah dibandingkan dengan jin. Jin aja dengar Quran. Jelas ya? Nah, yang paling menarik di sini, ada perjanjian tidak menampakkan diri. Maka dia kalau menampakkan, bisa dalam wujud yang lain selain wujud jin. Di antaranya binatang, terlebih ular. Pernah kejadian di masa Nabi, seseorang kemudian menikah, pengantin baru. Begitu akan masuk ke rumahnya, si perempuannya keluar, di luar rumah. Nah, dulu, adat masyarakat dulu, kalau ada perempuan di luar rumah, maka ini menunjukkan perempuan itu punya perilaku yang tidak baik. Maka si suaminya langsung mengambil anak panah, ingin panah perempuan itu. Baik. Hati-hati ya, jangan salah paham di sini. Begitu kemudian ingin dilepaskan anak panah, si perempuan mengatakan, tahan sebentar. Ada sesuatu terjadi di rumah menyebabkan saya keluar. Bukan karena saya tidak baik.
Baik, apa yang terjadi kemudian? Maka dilihat di dalam rumah ternyata di situ ada ular. Dipanahlah seketika. Suaminya masuk dipanah. Istrinya mengatakan, saya tidak tahu apakah suami saya membunuh ular duluan atau ular yang kemudian mematikan suami saya. Maka ketika keluar ternyata ularnya yang mati dipanah oleh suaminya. Maka keduanya kemudian beberapa sahabat mengadukan pada Nabi, ya Rasulullah, mohon doakan kami ya Rasulullah, karena di rumah ada ular. Kata Nabi, kalianlah yang mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena kalian telah membunuh seorang jin yang muslim. Di jin itu sedang berada di dalam rumahnya, dia masuk dalam bentuk ular di situ. Maka dari itulah kemudian jika jin ular ada yang masuk ke dalam rumah, pendapat yang terkuat adalah Anda coba usir dulu. Jika dalam diusir dia tetap bertahan, balik lagi kata Nabi fahuwa kafir. Itu mungkin kalaupun jin termasuk jin yang kafir. Tapi kalau misalnya ular-ular berbahaya seperti tadi, yang ada 2 putih di punggungnya atau berekor pendek menunjukkan yang sifatnya berbahaya, maka tidak usah pikirkan jin lagi. Dan gak usah ditanya, jin bukan, ayo jin bukan. Udah begitu tanya, antum dipatok gitu kan. Paham ya? Daripada membahayakan, langsung eksekusi. Seketika selesai. Jelas ya?